Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 5 ayat 16 demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, orang percaya adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan maut oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Masalahnya adalah tidak semua orang percaya menghidupi kebenaran tersebut dalam kenyataan sehari-hari. Ada orang yang berpikir, karena saya sudah dimerdekakan, maka saya bebas berbuat apa saja. Jelas ini tidak benar. Sebab dengan demikian berarti dia memperhambakan diri lagi kepada keinginan daging. Dan jika ini yang dilakukan, maka dia akan dihakimi oleh hukum Taurat. Dan kita akan lebih diperhamba lagi jika untuk melepaskan diri dari penghakiman hukum Taurat itu, kita lalu berusaha membayar dosa-dosa kita tersebut dan dengan sekuat tenaga berusaha melakukan setiap detail dari hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau demikian, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh. Apa maksudnya? Saudara, Tuhan menciptakan semua orang dengan berbagai macam keinginan yang pada dasarnya sebenarnya baik. Masalahnya adalah dosa membuat keinginan yang sebenarnya baik itu tercemar. Sehingga yang ada pada kita adalah keinginan daging. Kabar baiknya ialah sejak kita menerima Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita. Sejak itu, selain keinginan daging, di dalam diri kita ada juga keinginan Roh Kudus. Dengan kata lain, kita memiliki pilihan kepada siapa kita akan menyerahkan diri. Kepada keinginan daging atau keinginan Roh Kudus. Menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup kita adalah jalan satu-satunya untuk menghidupi kemerdekaan yang telah dikaruniakan kepada kita tersebut. Sebagai contoh, ketika kita disakiti, keinginan daging adalah membenci dan membalas dendam. Tetapi keinginan roh adalah mengampuni dan mengasihi. Hidup dalam kemerdekaan sejati adalah memilih mengampuni dan mengasihi. Jika setiap kali kita disakiti, kita memilih untuk mengampuni dan mengasihi, maka kita akan bertumbuh di dalam kemerdekaan sejati. Sebaliknya, jika kita memilih membenci dan membalas dendam, kita akan kembali terbelenggu. Jadi, mana yang akan saudara pilih? Amin.